Halo guys, selamat datang di channel ini. Kali ini tentang film Forbidden The Legend of the Sex. Film ini Blu-ray tetapi ada unsur komedinya. Cerita dimulai ketika Simon King, anak dari lelaki yang mempunyai istri dan banyak selir, duduk di meja makan memperhatikan ayahnya. Ia digoda dan dilayani para selirnya. Ayahnya tidak pernah bekerja tapi kaya raya, aneh kan? Lebih aneh lagi, apa yang dimakannya juga aneh. Itu membuat penasaran Simon. Hingga pada suatu malam, sang ibu Simon yang tahu ia akan segera meninggalkan dunia, minta permintaan terakhir, yaitu ia ingin bercinta dengan suaminya untuk terakhir kalinya. Mau tidak mau, si suami menyetujuinya. Karena sakit, ditusuklah jarum akupuntur untuk membangkitkan gairah si ibu. Simon yang sedang tidur mendengar cerita wanita keenakan. Ternyata itu ulah si ayah. Ia pun menyaksikan adegan yang tak semestinya dia lihat. Ia juga melihat kematian ibunya di pelukan sang ayah. Simon kadung tahu sebenarnya ya. Sang ayah pun melatih Simon untuk mempelajari ilmu seks tahu. Ini adalah legenda seks yang dilarang dan harus dirahasiakan. Si ayah beralasan agar seorang pria dapat membahagiakan wanita. Dari gambar, banyak posisi bercinta yang membuat Simon melongo. Si Simon pun bertanya bagaimana agar bisa membuat wanita senang. Si ayah pun bilang, jika harus punya timun yang besar dan kuat. Si ayah pun melatih timun si Simon yang kecil hingga menjadi besar. Saking kuatnya, sampai bisa dibuat menulis, hehehe, ada-ada saja ya. Saat remaja, kerjaan Simon pun hanya wig-wig sendiri sampai muncrat kemana-mana. Si pelayan pun hampir diembatnya. Untung si ayah mengetahuinya. Si ayah beralasan untuk melepas perjaka lelaki harus dengan wanita yang tepat, bukan sembarangan karena bisa menghancurkan hidupnya. Suatu hari datanglah wanita cantik bernama Zizi. Sebenarnya dia adalah wanita penghibur yang disewa ayah Simon untuk mengajari Simon. Tetapi bilangnya wanita tersebut adalah saudaranya dan dilarang macam-macam. Sejak kedatangan si wanita tersebut, kelakuan Simon wik-wik sendiri semakin menjadi-jadi. Kalau kalian nonton sendiri akan ketawa. Saat enak wik-wik sendiri, Simon melihat Sisi mandi. Otomatis ya Simon ngiler sampai ia masuk ke dalam kamar Sisi. Yesi menyambutnya dengan senang hati karena memang ia juga sedang wik-wik sendiri. Mumpung ada temannya juga, pikirnya ya he. Simon pun melepas perjakanya dengan Yesi. Mereka pun wik-wik sepanjang malam dan sepanjang waktu jika ada kesempatan. Simon meniru posisi wik-wik sesuai panduan seks tahu. Selain itu, Simon juga mencintai Yesi. Kebenaran terungkap saat Yesi pergi dan meninggalkan surat yang intinya ia adalah PSK yang disewa ayahnya. Ia adalah pria dan harus kuat, tidak boleh lemah karena wanita. Jika ia lemah, wanita akan menghancurkannya. Simon tahu pun pergi berkelana mencari pengalaman dan tentunya wanita yang ia cintai. Hingga pada suatu hari saat perjalanan ada hujan lebat. Ia pun pingsan dan kedinginan. Di kuil, para biksu wanita pun menolong mereka meskipun awalnya ragu karena gurunya selalu bilang jika pria itu jahat dan punya ular berbisa yang siap menerkam wanita. Biksu lelaki sekali lagi melarang biksu wanita mendekati pria tersebut. Ada biksu wanita senior yang bernama Yeling. Apa benar berbisa? Ia akhirnya mendekati Simon dan membuka bajunya lalu menyumpitnya. Pasti sakit banget ya. Simon pun bangun dan Yeling lari terbirit-birit. Yeling akhirnya mengikuti Simon tetapi dihadang para penjahat. Untung ada Simon yang menolongnya. Yeling pun akhirnya ikut dengannya. Rasa penasaran Yeling pada ular pria masih berlanjut. Ia menyumpitnya lagi. Saat Simon bangun, Yeling lari. Simon pun mengejarnya. Di bawah sinar rembulan, Simon melayangkan ciuman romantis kepadanya. Yeling adalah seorang biksu sejak kecil sehingga ia tidak mengerti apa itu bercinta. Simon yang pengalaman mendominasi. Yeling pun melepas kegadisannya kepada Simon. Yeling tidak menyesal melakukannya karena menjadi biksu bukanlah pilihan hidupnya. Ia ingin menjadi wanita biasa yang bisa menikmati hidup. Simon pun akhirnya menikahi Yeling. Sayangnya,
Si ayah Simon sakit parah dan meninggal. Ia lalu mewariskan semua kekayaan pada Simon dan pil mujarab. Pil mujarab itu jika diminum, satu pil bisa memuaskan wanita selama 100 tahun. Jika overdosis, bisa menghilangkan nyawanya. Tidak seperti ayahnya yang tinggal di rumah, Simon sering bepergian dan mempunyai banyak teman pengusaha dan wanita. Ia menikmati banyak wanita yang ditemuinya. Saat Simon mengunjungi temannya, ia melihat pelayan gadis kecil yang cantik. Ia tertarik dengannya, tetapi ia tidak mau wik-wik dengannya karena masih kecil. Ia hanya mengagumi kaki mungilnya dan ingin membebaskannya dari majikannya yang sering memukulinya. Baik hati kan? Tapi sayang, karena Simon diculik penjahat, pelayan itu dibeli lelaki lain yang tidak tahu asal-usulnya. Pada suatu malam, ia diculik oleh penjahat dan si bos wanita ingin ia dilayani Simon. Jika ia puas, Simon akan bebas, tetapi jika tidak puas, Simon akan dibunuhnya. Akhirnya mereka bergumul dalam pertarungan nafsu birahi yang berbagai macam posisi. Ini menjadi pengalaman baru Simon. Yang pastinya Simonlah yang menang, membuat kelepek-kelepek penjahat wanita tersebut. Beberapa hari kemudian, Simon pulang dan melihat istrinya wik-wik dengan pelayan wanitanya. Simon merasa bersalah karena ia sering meninggalkan istrinya. Ia terheran-heran melihat wanita wik-wik dengan sesama wanita menggunakan dildo. Ia pun meminta bergabung, mereka pun menikmatinya. Simon menjadi kaya raya dan kemampuan seksnya terkenal sehingga para wanita menggodanya. Hingga pada suatu hari, ia bertemu lagi dengan gadis kecil itu yang kini telah tumbuh dewasa dan cantik. Gadis itu telah menikah dengan pria tua. Simon ingin merebut gadis itu apapun caranya. Hingga pada suatu malam mereka meracuni suaminya dan menikahi gadis itu untuk dijadikan selirnya. Ingin tahu kelanjutan film ini? Saksikan di video lainnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Bye-bye.